Welcome to Sonata Podcast. Baik, selamat pagi Mitra Sonata, welcome to Sonata Podcast. Wow, kembali lagi bersama saya Haris Bram, tentunya dalam acara atau program Sonata Podcast. Dan seperti biasa di Sonata Podcast ini kita selalu kehadiran atau kedatangan narasumber yang luar biasa, selalu memberikan inovasi-inovasi seputar Kota Bandung. Dan di pagi hari ini, wow, ini Haris kedatangan narasumber yang luar biasa ya. Narasumber mungkin yang nanti banyak memberikan edukasi juga atau tips-tips yang sangat penting khususnya kepada masyarakat Kota Bandung nih listeners. Dan langsung kita sapa deh narasumber kita yang sudah hadir di pagi kali ini di Sonata Podcast. Ini ada Bapak Amires Pahala ya, selaku Kasih Mitigasi Bencana dari Diskar PB Kota Bandung. Selamat pagi Pak Amires. Pagi. Gimana Kang? Sehat Kang? Alhamdulillah sehat-sehat. Waduh, meskipun saum tapi harus tetap semangat ya. Semangat. Betul, tapi Pak Amires juga nggak sendiri nih, ada Pak Robi Darwam, betul ya? Ya. Ini selaku Kasih Darlok ya? Ya, darurat logistik penanggulangan bencana. Boleh diulangi lagi, Darlok itu apa Pak? Darurat logistik penanggulangan bencana. Darurat Logistik Penanggulangan Bencana. Wow, ini pasti juga luar biasa ya untuk tupoksinya masing-masing. Tapi harus menanya juga nih sama Pak Amires. Pak Amires, boleh diceritain dulu nggak atau perkenalkan dulu tupoksi dari Kasih Mitigasi Bencana ini seperti apa sih Pak Amires? Baik, dikasih mitigasi bencana, kita punya namanya manajemen bencana. Di situ dijelaskan bahwa manajemen bencana itu ada fase-fase. Yang fase pertama itu adalah pra bencana. Nah, itulah fungsi di mana mitigasi bencana berjalan di pra bencana. Bagaimana kita bisa meminimalisir dampak dari bencana itu sendiri melalui pelatihan-pelatihan, sosialisasi, dan juga memang kami bagaimana membuat pencegahan itu bisa mengurangi dampaknya. Nah, itulah dari mitigasi bencana. Nah, itulah kami coba fokuskan di dalam tusi saya gitu, tusi kami ini di KPB. Jadi ada dua fase itu ya, ada pra bencana, Ada fase pra bencana, ada fase penanggulangan bencananya, dan juga rehabilitasi bencana. Nah, itu memang terbagi tiga tusi itu terbagi dalam tiga kasih. Nah, Pak Robi ini termasuk yang penanggulangan bencana dan rehabilitasi bencananya. Betul. Nah sekarang Haris mau nanya nih sama Pak Robi ya. Wah ini kasih bagian logistik lah ya. Darurat dan logistik itu seperti apa sih Pak Robi? Nah, intinya mungkin kalau misalkan di saat ada terjadinya bencana, ya, intinya kami di sana melaksanakan pendataan untuk kebutuhan dasar. Iya ya. Melaksanakan evakuasi korban, melaksanakan sistem komando penanggulangan bencana juga. Itu biasanya kalau gitu kebutuhannya apa sih yang dipersiapkan sama Diskar gitu ya. Diskar PB sendiri? Nah, intinya ada beberapa kebutuhan logistik yang bisa kita penuhi untuk masyarakat yang terdampak bencana. Ini dari karung, spami kit, selimut, dan yang lainnya. Betul. Nah Pak Amires harus juga mau nanya nih, mungkin apa ya namanya ini buat wargi Bandung yang menonton nanti di YouTube maupun yang lagi sekarang live juga di streaming Sonata FM-nya. Wah, keren nih pagi-pagi mungkin Kang Haris pembahasannya mengenai bencana. Memang yang kita tahu bahwa di beberapa bulan terakhir ini di Indonesia sendiri ya, saudara-saudara kita banyak sekali yang terkena bencana, ada yang banjir, ada yang longsor. Nah Pak Amires harus mau nanya, kalau di Bandung sendiri ini tingkat bencananya, kewaspadaannya seperti apa Pak Amires? Untuk tingkat kewaspadaan kita juga termasuk daerah yang mungkin rawan ya, rawan bencana. Jadi bencana itu tidak bisa kita prediksi, karena betul. bencana itu memang ada yang faktor alam, ada juga faktor yang memang dari manusia itu sendiri. Nah, memang seperti halnya yang terjadi sekarang, COVID juga mungkin tidak ada yang merencanakannya. Nah, itu fungsi kami di Diskar PB terkait dengan mitigasi ya, bagaimana kita bisa meminimalisir terhadap bencana itu sendiri. Melalui tadi pelatihan-pelatihan, melalui juga edukasi terhadap
peserta satuan pendidikan misalnya di tingkat sekolah. Nah itu gimana ya bencana itu emang sudah mungkin hidup kita ya sudah berdampingan dengan bencana. Iya, Nah itulah bagaimana kita bisa meminimalisir dampaknya. Iya. Nah kalau dari Pak Robi sendiri gimana nih melihat kondisi negeri kita lah ya di Indonesia sendiri ini kan yang tadi Haris sampaikan banyak sekali saudara-saudara kita yang lagi mengalami bencana. Kalau di Bandung sendiri seperti apa yang Pak Robi lihat nih? Ya intinya kalau di Bandung ini ya selama saya di bidang penanggulangan bencana ya sudah hampir ada kenaikan terus setiap tahunnya kebencanaan itu, mulai dari banjir, longsor, pohon tumbang gitu ya. Nah intinya sebetulnya tidak ada daerah yang mungkin disebut aman dari bencana ya. Dan jangan intinya masyarakat juga jangan terlalu terlena kalau di daerahnya tersebut nggak ada bencana, enggak juga. Iya. Bencana itu nggak harus, benar kata Pak Amires tadi, tidak hanya bencana alam saja kan, bencana kegagalan teknologi ya kan, banyaklah itu. Iya. Contohnya COVID ini juga ini di luar dugaan, ini bahkan bukan hanya di Indonesia, bukan di Bandung tapi seluruh dunia. Hingga akhir ini masih belum belum hilang lah ya si COVID ini. Nah, ngomongin COVID sendiri nih Pak Amires, yang kita tahu kan sampai detik ini pun COVID tuh sebenarnya masih membersamai kita ya. Ini dari Diskar PB sendiri seperti apa sih dalam membersamai COVID ini, meskipun sekarang kan bisa dibilang new normal lah, kita harus menekankan protokol kesehatan kita meskipun sekarang udah bisa dibilang berjalan normal kembali ya. Itu seperti apa Pak Amires? Ya kalau kami di Diskar PB melihat bahwa kewaspadaan terhadap bencana COVID ini ya tetap harus kita waspadai gitu ya. Karena COVID ini ya memang kita entah tahu kapan bisa hilangnya gitu. Dan kami juga tetap menekankan ya pola hidup dengan prokes yang pola hidup dengan new normal, dengan prokes itu yang kami tekankan bahwa itu harus terus dilakukan. Jangan terlena dengan sudah divaksin atau dengan sudahnya tingkat positifnya itu landai, itu jangan sampai terlena. Kami tetap menekankan bahwa pola hidup new normalnya tetap dilakukan, seperti memakai masker, menjaga jarak, ya berkumpulnya juga dijaga jarak, ya, mencuci tangan. Nah, itu tetap harus menjadi bagian dari hidup kita lah. Karena new normal itu adalah bagaimana kebiasaan baru yang harus kita bisa lakukan dengan mengurangi dampak dari COVID itu sendiri. Nah, itu ya benar. Nah, kalau dari Pak Robi sendiri, Pak Robi selama 1 tahun ke belakang ini ya mengurus COVID yang membersamai kita di Kota Bandung sendiri untuk kasih dari darurat logistik sendiri, apa kegiatan-kegiatan atau seperti apa tuh Pak Robi? Intinya mungkin kalau di dinas kebakaran ya, mungkin pada saat itu ada yang namanya Kepwal gugus tugas ya. Nah, dinas kebakaran sendiri ya di posisinya adalah posisi sekretaris. Nah, di mana kami dinas kebakaran melaksanakan atau mendukung dari kegiatan COVID tersebut, mulai dari sarana prasarananya untuk kegiatan COVID. Nah, untuk yang sekarang mungkin di Perwal Satgas COVID ya. Nah, posisi di Diskar PB masih tetap sebagai sekretaris, dan tupoksinya ya sama seperti tahun kemarin untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan COVID ini. Tuh ya, luar biasa nih Pak Robi ya. Pak Amires, tapi Haris juga mau nanya nih sama Pak Amires ya. Ini mah di kalangan masyarakat, khususnya Haris pernah ngobrol sama teman-teman Haris, katanya kan sempat juga ada beredar kalau nggak salah itu tahun kemarin ya, sempat beredar kabar bahwa Bandung itu bakal terjadi bencana yang luar biasa, katanya ada patahan lembang itu ya. Kan katanya kalau Bandung mungkin nggak ada yang namanya tsunami ya, karena tidak ada laut, tapi adanya bencana yang besar itu mengenai patahan lembang. Itu seperti apa Pak Amires? Benarkah nanti bakal terjadi? Ya itu yang baru kita bahas ya sama Pak Ruby ya, siapa yang bisa memprediksi dan menebak patahan lembang itu ada nyata gitu. Tapi ada ya benar Pak Robi ya. Itu juga sudah diteliti oleh beberapa ahli ya. Itu ada, tapi kalau kapan ya kami juga tidak bisa prediksinya gitu. Kalau kita melihat histori ke belakangnya, kita harus lihat dulu dia pernah terjadi di tahun berapa,
terus berulangnya lagi tahun berapa, nah itu juga kita harus lihat apakah itu bisa menjadi patokan kita untuk prediksi. Mungkin prediksi kalau bahasa Pak Robi itu apa ya, ulang tahun ya, itu maksudnya emang nah makanya kami menekankan di hari HKB ini atau hari kesiapsiagaan bencana, yuk kita selamat melalui latihan, melalui edukasi, karena bencana itu ya tidak bisa kita prediksi. Tidak bisa diprediksi ya. Ya patah memang itu nyata gitu. Mungkin ya kita tidak berharap yang terburuk gitu, atau tidak berharap itu terjadi, tapi kita juga harus siap gitu terhadap jika itu memang terjadi bencananya, kita juga kenal ancamannya, apa yang harus kita lakukan jika itu terjadi bencana, dan bagaimana kita menyelamatkan diri kita sendiri gitu. Soalnya ada memang kajian di Jepang setelah di Kobe tahun 95 yang selamat dari gempa itu atau selamat dari bencana itu adalah 30%-nya itu oleh diri sendiri, 30%-nya itu melalui keluarga, anggota keluarga, 20%-nya itu tetangga. Berarti porsinya sangat besar bagaimana kita bisa bertindak menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan anggota keluarga, dan menyelamatkan tetangga kita. Maka itu kita mencoba memfokuskan dari mulai level dari keluarga menjadi keluarga yang tangguh bencana. Artinya ya bisa tahu dan apa yang harus dilakukannya juga bisa mengerti. Contoh sekarang bencana COVID, ya keluarga juga harus bisa menjaga bagaimana keluarga itu bisa terhindar dari bencana COVID. Misal tahu ancamannya, tahu apa yang harus dilakukan jika memang itu jadi, misal memakai masker, cuci tangan, dan jika pulang langsung ganti baju dan mandi. Nah itu hal-hal yang seperti itu yang memang ingin kami sampaikan gitu. Bahwa keluarga tangguh bencana ya harus bisa mengenali ancamannya dan juga bisa menghindari dampak dari bencana itu sendiri. Tuh. Nah, tapi Pak Robi, Aris juga mau nanya nih. Sebenarnya kan kita kalau ada bencana, contohnya yang kecil ya, ketika ada gempa, itu kan kepanikan kita teh luar biasa ya Pak Amires. Apakah itu kitanya yang mempanikan diri atau seperti apa sih Pak Amires? Harusnya contohnya nih, misalkan ketika terjadi gempa, itu harus gimana sebenarnya untuk menyelamatkan diri sendiri dulu lah Pak Amires? Ya intinya gini ya, mungkin panik itu bisa lebih dari 90% ya. Nah, itu normalnya kan? Itu hanya 10% ya. Itu yang akan menjadi kepanikan itu akan malah menjadi bencana buat diri kita sendiri kan ya. Itu ya. Makanya untuk menghilangkan kepanikan tersebut, nah itulah perlunya kita melaksanakan pelatihan. Jadi pelatihan ini biar menjadi kebiasaan. Ya, kalau sudah terbiasa kan di saat ada bencana, kayak kita mau kemana lah, minimal kita udah bisa kan, gitu cara mengantisipasinya seperti apa gitu kan. Betul, itu rata-rata masyarakat itu ketika ya contohnya Haris aja Pak Amires ya, ketika ada gempa padahal sebenarnya masih bisa tenang ya. Itu paniknya luar biasa, makanya dan mungkin yang lebih penting juga ya, kita juga harus mengenali situasi atau kondisi tempat kita di saat itu berada. Kita harus mengenali jalan keluarnya kemana kalau ada bencana gitu. Jalan keluarnya kemana ya tuh. Titik kumpulnya kemana gitu kan. Ya iya, kalau misalkan kita masuk ke mall, tidak tahu jalan keluarnya pasti panik kan. Nah, itu apalagi yang di mallnya tuh yang lagi di lantai atas atau lagi di lift kan. Wah, itu kebayang evakuasi ya kan, kita pasti panik. Betul. Jadi intinya kalau kata Pak Robi mah harus tahu jalan keluarnya kemana, kita mengantisipasinya kemana gitu ya. Makanya yang kita ntar bahas itu evakuasi mandiri ya. Biar setiap masyarakat, setiap orang itu paham gitu, di setiap kita melaksanakan kegiatan di gedung, di alam, kita memetakan dulu diri kita ini potensi bencana apa sih, jalur evakuasi kemana. Betul. Gitu kan? Nah seperti itu. Termasuk di rumah ya. Ya termasuk di rumah kita sendiri. Kita juga harus bisa memetakan rumah kita ini, ngebayangin lah ya, ngecek bahasa ruangan teraman mana sih yang misalkan ada bencana. Betul. Di dalam rumah ya, di dalam rumah pun harus memetakan atau menggambarkan dulu. Nah itu mungkin ini menjadi yang tadi ini karena ngobrol bersama Pak Amires dan Pak Robi, ini pasti kita mendapatkan ilmu khususnya ketika kita datang bencana ya, contoh seperti gempa, hal-hal kecil lah mungkin yang sering terjadi, karena bencana kalau kata Pak Amires tadi kan tidak bisa terduga ya, bisa datang kapan saja. Nah Pak Amires, tapi ini seminggu ini juga kan kita lagi diguyur hujan angin ya, kemarin-kemarin banyak sekali pohon tumbang. Rata-rata kan orang tidak pernah tahu ya ketika duduk di bawah pohon, atau juga ketika kita lagi melewati pohon-pohon yang
bisa dibilang usianya udah tua-tua ya. Mungkin ada tips sendiri nggak dari Pak Amires ketika itu pohon tumbang kan kemarin sempat terjadi banyak sekali ya Pak Amires, itu gimana Pak Amires? Ya mungkin tips yang paling sederhana menghindari pohon itu sendiri. Benar ya, menghindari pohon itu sendiri. Iya. Ya, kalau sudah tahu ada pohon, kita kan tidak bisa menilai umurnya. Karena di pohon nggak di season ini, nggak di Iya sih, benar. Betul. Tidak ada KTP ya. Kita nggak tahu kita umur Iya. itunya ya, betul. Nah, Pak Amires, tapi kan ini juga Pak Amires nanti di tanggal 26 April itu bakal ada hari memperingati kesiapsiagaan bencana. Betul. Itu seperti apa? Dalam rangka apa sebenarnya itu Teh Pak Amires? Jadi sebenarnya tanggal 26 itu bagaimana kita memperingati kesiapsiagaan terhadap bencana dengan keluarnya juga selaras dengan peraturan yang keluar tahun Undang-Undang 24 Ya. 24 tentang bencana. Nah, makanya kita 27. Nah, makanya kita coba di hari tanggal 26 itu kita ingin coba menyadarkan semua masyarakat di Kota Bandung untuk sama-sama kita mengenal bencana itu. Karena bencana itu di Kota Bandung ancamannya apa saja sih gitu. Dan juga mengenal ancamannya dan juga tahu apa yang harus kita lakukan terhadap bencana itu. Makanya di temanya atau di tagline-nya kita tuh adalah bagaimana kita bisa melatih diri kita sendiri dan melatih saudara dan keluarga kita untuk bisa meminimalisir dampak dari bencana itu. Makanya kami mencoba menekankan kembali di hari kesiapsiagaan bencana ini kita bisa meluangkan waktu lah untuk kita berlatih secara mandiri. Minimal kita tahu jalur evakuasi atau jalan keluar dari rumah kita dan kita titik kumpulnya di mana. Karena kami sadar kalau itu adalah hal yang paling krusial dan penting saat terjadinya bencana. Dan juga bagaimana kami ingin hal yang paling sederhana mungkin yang sudah kita lakukan sejak dulu, bagaimana kita bisa saling memberikan informasi melalui early warning system yang sederhana lah, melalui kentongan, sirine. Itu kami ingin coba aktifkan kembali lah di tingkat masyarakatnya gitu, bagaimana kita bisa saling dan juga memberitahukan kepada halayak gitu ya, misalnya terjadi bencana ya katanya kentongan, jadi biar semua tuh tahu ada bencana bisa cepat keluar dari rumahnya atau di gedung gitu. Nah itu mungkin dari hari kesiapsiagaan bencana gitu. Cuma banyak sekali ya program yang memang kami coba keluarkan di HKB ini ya, dengan adanya Katana keluarga tangguh bencana. Di situ tadi yang Pak Robi sudah sampaikan, di mana rumah itu adalah sekolah bencana, ibu-ibu itu adalah guru dari bencana. Kenapa seperti itu ya? Karena ya tadi rumah itu harus menjadi pendidikan awal terhadap anak kita bahwa bencana itu seperti apa yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak mengenal rumah kita sendiri, bagaimana kita bisa menghindari bencana itu? Yang tadi kata Kang Robi mah minimal kita harus memetakan itu ya di dalam rumah sendiri. Nah jadi tanggal 26 April ini itu masyarakat yang pingin terlibat sendiri itu ada kegiatan-kegiatan apa rencana Pak Amires? Kita kegiatannya jam 10 itu secara serentak kita akan membunyikan kentongan atau sirine, dan kita bersama-sama melakukan evakuasi lah secara mandiri yang sederhana. Kita keluar dan ke titik kumpul yang aman atau titik kumpul sementara Pak Rugi ya. Titik kumpul sementara, dan kita melakukan simulasinya gitu. Di tanggal 26 ya kita mengajak semua elemen di masyarakat di Kota Bandung termasuk perusahaan swasta, karena ini bencana itu tidak mengenal semuanya harus ikut berpartisipasi ya gitu. Nah itu ingin mengajak semua masyarakat Kota Bandung, semua elemennya untuk ikut memperingati hari kesiapsiagaan bencana dengan tadi memukul kentongan mungkin di pos tanding, dan juga ya kalau di kita ya kita cobalah untuk melakukan evakuasi mandiri, simulasinya seperti betul. Jadi itu di rumah masing-masing ya untuk warga atau masyarakat yang ingin berpartisipasi atau di kantornya masing-masing ya. Apakah karena kan ini slogannya juga siap untuk selamat. Kenapa slogannya itu? Ya intinya mungkin gini Pak,
di saat ada bencana ya siap untuk selamat, itu yang bisa menyelamatkan adalah diri kita sendiri itu ya. Nah, dan untuk simulasi ini tidak perlu membutuhkan waktu yang lama ya. Intinya kita bagaimana mungkin bisa dari sekarang lah kita untuk melaksanakan pemetaan nih. Ya baik misalkan kalau untuk tingkat RT, kalau misalkan RT-nya mau melaksanakan simulasi ini ya, berarti tingkat RT itu harus melaksanakan pemantauan dulu nih untuk warganya, ntar akan dievakuasi kemana di saat gempa. Nah, untuk tingkat RW mungkin ntar pasti ada tingkat RT ya. Nah itu untuk tampungan dulu, itu titik kumpul sementara disebutnya ya. Nanti ntar mungkin ada tingkat kelurahannya, tingkat kecamatannya, seperti itu. Jadi dari tingkat RT dulu, RW, kelurahan sampai kecamatan nantinya ya. Tapi harapan kami ya intinya ya semua unsur masyarakat, baik perusahaan, baik instansi pemerintah gitu ya, melaksanakanlah. Intinya nggak akan rugi kok kalau misalkan kita melaksanakan simulasi ini ya buat diri kita sendiri. Bukan buat kepentingan orang lain, buat diri kita sendiri. Nah kita lagi di kantor aya bencana mau kemana kan gitunya. Nah seperti itu. Gitu ya. Nah, intinya mungkin kalau kenapa si ibu sebagai guru bencana gitu ya, kan anak tuh di rumah ya, Dek kalau ada bencana teh adek teh kudu ka mana? Pak ieu teh rumah tuh menu bagian pangkuat teh ini gitu ya. Atau adek harus keluar kemana? Betul. Nah, jadi itu penting juga ya mungkin mengedukasikan untuk orang tua kepada anaknya dari sejak dini ya mengenai bencana ini ya Pak Amires. Nah, Pak Amires harus juga, tapi ini harus waspada juga ya, harus tahu juga nih di studio lagi siaran tiba-tiba harus kemana kita kan ketika ada bencana yang di luar dugaan. Jadi kalau kata Pak Robi dan juga Pak Amires, minimal tadi harus bilang juga ya, sekali lagi buat masyarakat Kota Bandung nih khususnya, kita harus tahu di keadaan di dalam rumah sendiri seperti apa nanti, apalagi di tanggal 26 April ini kalau bisa semuanya ikut berpartisipasi ya. Itu di jam 10 pagi. Jam 10 pagi sampai jam berapa tuh? Jam 10 pagi aja mulai. Pokoknya 10 pagi ya. Itu mah selesainya gimana? Iya, betul. Tuh, jam 10 pagi. Harapnya di saat melakukan simulasi jika ada yang divideokan. Gitu ya, biar maksudnya biar Kota Bandung itu maksudnya partisipasi masyarakatnya seperti apa ya? Kami nanti akan melakukan surat edaran yang tantangannya dari Polri ya. Yang memang di situ ada bentuk partisipasi masyarakat seperti apa. Nanti jika divideokan bisa di-tag-kan ke Diskpb, ke Pak Wali dan Pak Wakil, dan termasuk ke Bandung 22 ini. Biar semua masyarakat bisa melihat dan mungkin akan mencobanya juga, tidak hanya di tanggal 26. Jangan lupa di situnya disebutkan ini misalkan dari RW mana, perusahaan apa ya. Misalkan Haris dari daerah Ujung Berung, kelurahan sekian, RW sekian, melakukan simulasi gitu ya. Dan ini rencananya nanti bakal ada surat edaran juga ya untuk ke kewilayahan sendiri yang akan menginformasikan kepada masyarakatnya. Tapi kalau kata Haris Pak ya tadi teh ya, sebenarnya mah ini bukan untuk orang lain untuk kegiatan ini, tapi sebenarnya untuk menjaga-jaga juga agar kita lebih paham untuk diri kita sendiri ini. Nah Pak Amires, Haris mau nanya juga nih sama Pak Amires untuk dari mitigasi bencana sendiri, program-programnya selain kegiatan 26 April ini, di tahun ini ada program apa sih Pak Amires? Kita sebenarnya kalau di bidang penanggulangan bencana ini, kita program itu adalah satu kesatuan dengan kasih yang lain. Kita punya program di mana kita akan menyusun namanya Satlak PB, Satuan Pelaksana Tugas Penanggulangan Bencana. Itu dengan 3 kasihnya kita berkolaborasi untuk menyusun itu. Nah itulah mungkin program yang utama kami mungkin tahun ini ya. Kami sedang menyelesaikan draft awalnya, kami sedang menyusun tusinya seperti apa, karena itu akan melibatkan beberapa institusi. Baik institusi swasta, institusi pemerintah yang lain, institusi swasta maupun bahkan masyarakat. Nah, kami ingin mengajak semua elemen, sekali lagi elemen dari masyarakat itu untuk ikut berpartisipasi dalam hal pencegahan, dalam hal penanggulangannya termasuk rehabilitasi. Nah, mungkin program yang terdekat yang kita akan lakukan ada terakhir penyusunan Satlak PB. Dan Pak Robi mungkin akan menambahkan Satlak PB ini seperti apa nih? Mungkin Satlak PB itu intinya kolaborasi antara SKPD, pemerintah lainnya gitu ya, di luar tingkat Kota Bandung. Itu intinya nanti akan bersatu di saat penanggulangan bencana, baik dari mitigasi,
pada saat bencana maupun rehab rekon. Nah intinya yang mungkin dari Satlak PB kami yang baru ini, kita akan membuat Satlak PB di tingkat kewilayahan yang namanya unit operasional dan unit pelaksana, di mana nanti setiap kelurahan dan kecamatan memiliki struktural non struktural mengenai kebencanaan, yang dimana di sana juga sama seperti tingkat kota, ada bidang-bidangnya, dan di bidang-bidang tersebut bisa masuk dari komunitas-komunitas kemasyarakatan gitu sebagai pengisi bidangnya dalam kebencanaan seperti itu. Betul. Nah, kalau untuk pelatihan sendiri ini apakah ada nggak sih misalkan untuk masyarakat, boleh nggak sih misalkan Kang Haris, saya tuh pengen lebih tahu nih mengenai kesiapsiagaan ini tuh, apakah ada pelatihannya sih dari Diskar PB sendiri, Kang? Boleh, kalau misalkan melaksanakan pelatihan, berkirim surat sajalah ke Dinas Kebakaran gitu. Kebencananya seperti apa, mungkin nanti kita akan siapkan untuk pelaksanaan itu. Ya. Nah, Pak Amires, ini mungkin pertanyaan dari Haris sendiri nih untuk di segmen akhir ini. Harapannya dari Pak Amires dan juga Pak Robi sendiri tentunya dalam beberapa hari lagi kan tanggal 26 ya. Ini khususnya di hari kesiapsiagaan bencana ini, harapannya apa sih dari Pak Amires dan Pak Robi sendiri khususnya dari Diskar PB ini? Harapannya sih kita tuh ingin mengajak kepada masyarakat Kota Bandung untuk ikut peduli terhadap bencana itu sendiri gitu ya. Dengan kita sudah peduli, kita bisa ikut berpartisipasi dalam pencegahan bencananya, bisa juga kita berpartisipasi juga dalam hal latihan bencananya dan mengenali bencana itu sendiri, karena kita tahu kalau bencana itu tidak bisa hanya ditangani oleh kita sendiri atau oleh dinas kebakaran. Dan itu harus melibatkan semua elemen, baik dengan perangkat daerah yang lain, elemen swasta maupun masyarakat yang paling utamanya. Nah, jadi kami ingin mengajak sekali lagi di hari tanggal 26 itu ingin mengajak semua elemen di masyarakat untuk ikut peduli, minimal mengenal bencana itu apa, minimal juga mengenal bencana di daerahnya, mengenal di daerahnya, dan juga tahu apa yang harus dilakukan dan ancamannya, dan harus dilakukan apa yang harus dilakukan jika terjadi itu bencana. Oke. Kalau Kang Robi, Kang? Kalau saya mungkin ke Living Harmony with Disaster ya. Waduh, apalagi sekarang mungkin masanya masa COVID-nya. Nah, ini kayak kata tadi Pak Amires bilang, new normal, yaitu new normal itu adalah Living Harmony with Disaster, ya, with the COVID lah istilahnya. Dan COVID-nya nggak kapan hilang, kan? Berarti kita nggak bisa untuk menghindari COVID ini, tapi tetap harus berdampingan. Betul. Baik apapun dengan bencana apapun juga tetap kita harus seperti itu. Mungkin kalau misalkan di daerah misalkan daerah Bandung Utara rawan longsor, berarti kan bagaimana cara mitigasinya? Bukan berarti kita harus pindah ya. Nah, kalau pindah mah harus mengeluarkan dana yang besar, tapi kita harus memitigasi untuk supaya agar tidak terjadi longsor di bantaran sungai. Bagaimana supaya tidak banjir? Berarti kan memitigasinya harus merawatnya, gitu kan? Nah, seperti itu harapan kepada masyarakat untuk menjaga dan merawat lingkungannya. Betul. Nah, oke, terakhir juga nih dari Haris nih, Pak Amires sama Pak Robi, dan juga ini untuk spesial untuk wargi Bandung dan juga Mitra Sonata sendiri. Tips ketika ada bencana, yang pertama harus melakukan apa nih, Kang Robi? Jangan panik. Jangan panik. Ada lagi? Evakuasi mandiri. Terus? Sudah itu yang paling inti ya, jangan panik dan harus evakuasi mandiri. Nah, luar biasa. Pak Amires, ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah cukup ya. Wow, luar biasa sekali lagi Mitra Sonata. Sekali lagi terima kasih loh Pak Amires dan juga Pak Robi sudah mampir di Sonata Podcast ya. Udah, nanti kita boleh diinfokan, nanti di-share juga nih, bakal tayang di YouTube kita. Jadi sekali lagi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Amires dan juga Pak Robi sendiri ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk warga Bandung, untuk Mitra Sonata dimanapun Anda berada. Karena harus ingat bahwa bencana itu tidak terprediksi ya, bisa datang kapan saja. Tapi ketika bencana datang, yang tadi kata Kang Robi sendiri, harus
minimal jangan panik dan harus mengevakuasi mandiri. Sekali lagi terima kasih buat warga Bandung atau juga mitra Sonata yang udah menyaksikan Sonata Podcast. Sampai ketemu lagi di Sonata Podcast berikutnya dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang selalu memberikan inovasi-inovasi seputar Kota Bandung. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Kota Bandung. Saya Mang Oded, Kota Bandung, mengajak seluruh wargi masyarakat untuk ikut serta dan berpartisipasi aktif pada Hari Kesiapsiagaan Bencana tahun 2021. Mari kenali ancaman bencana di sekitar kita dan pahami risikonya. Kita tingkatkan budaya sadar bencana agar kita bisa mengurangi korban jiwa dan kerugian harta benda. Mari sukseskan Hari Kesiapsiagaan Bencana dengan cara membunyikan secara serentak kentongan, lonceng, dan sirine pada tanggal 26 April 2021 jam 10 pagi. Serta lakukan evakuasi mandiri menuju tempat aman terdekat. Bersama-sama kita siap untuk selamat. Bandung aman, wargi nyaman. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.